Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Bayangkan bisa menyembuhkan penyakit genetik, menciptakan tanaman tahan iklim, atau bahkan mendesain manusia masa depan. Itulah janji CRISPR, teknologi penyuntingan gen yang mengguncang dunia sains. Tapi, apakah ini terobosan terbesar umat manusia atau risiko yang tak terkendali? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita mulai. CRISPR, singkatan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, adalah alat revolusioner dalam penyuntingan genetik. Awalnya ditemukan sebagai sistem pertahanan bakteri melawan virus, CRISPR memungkinkan ilmuwan memotong, mengedit, atau mengganti segmen DNA dengan presisi tinggi. Bayangkan seperti gunting molekuler yang bisa memodifikasi kode kehidupan. Teknologi ini bekerja dengan bantuan enzim Cas9, yang bertindak seperti pisau bedah untuk memotong DNA pada lokasi tertentu, dipandu oleh molekul RNA. Setelah dipotong, DNA bisa diubah untuk memperbaiki mutasi, menonaktifkan gen, atau memasukkan gen baru. Proses ini jauh lebih cepat, murah, dan akurat dibandingkan metode penyuntingan gen sebelumnya, seperti terapi gen tradisional. CRISPR pertama kali dikembangkan pada 2012 oleh para peneliti seperti Jennifer Doudna dan Emmanuelle Charpentier, yang kemudian memenangkan Nobel Kimia 2020. Sejak itu, teknologi ini telah digunakan di laboratorium di seluruh dunia untuk bereksperimen pada tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia. Fakta menarik. Nama CRISPR terinspirasi dari pola berulang dalam DNA bakteri, yang seperti sidik jari genetik. Siapa sangka bakteri sederhana bisa mengubah masa depan sains? Potensi CRISPR sangat luas, menyentuh berbagai bidang dari kesehatan hingga pertanian. Berikut adalah beberapa aplikasi utama: kesehatan dan pengobatan. CRISPR menawarkan harapan untuk menyembuhkan penyakit genetik yang sebelumnya tak tersentuh. Misalnya, uji klinis telah berhasil menggunakan CRISPR untuk mengobati anemia sel sabit dan beta thalassemia, dua gangguan darah yang disebabkan mutasi genetik. Dengan mengedit gen yang rusak di sel pasien, terapi ini memperbaiki produksi hemoglobin, memberikan hasil jangka panjang. Penyakit lain, seperti distrofi otot Duchenne, fibrosis kistik, dan beberapa jenis kanker, juga sedang diteliti untuk pengobatan berbasis CRISPR. Bahkan, para ilmuwan sedang mengeksplorasi CRISPR untuk melawan HIV dengan menonaktifkan gen virus di dalam sel manusia. Pertanian dan ketahanan pangan. CRISPR digunakan untuk menciptakan tanaman yang lebih tahan terhadap hama, kekeringan, dan perubahan iklim. Contohnya, ilmuwan telah mengembangkan padi yang tahan banjir dan jagung dengan hasil lebih tinggi. Berbeda dengan GMO tradisional, tanaman hasil CRISPR seringkali hanya dimodifikasi tanpa memasukkan gen asing, membuatnya lebih diterima publik. Konservasi dan lingkungan. CRISPR bisa membantu menyelamatkan spesies yang terancam punah. Misalnya, para peneliti sedang mengedit gen karang untuk membuatnya tahan terhadap pemanasan laut. Di bidang pengendalian hama, CRISPR digunakan untuk menciptakan nyamuk yang tidak bisa menyebarkan malaria dengan mengubah gen reproduksi mereka. Fakta menarik. Pada 2023, FDA Amerika Serikat menyetujui terapi CRISPR pertama untuk anemia sel sabit, menandai tonggak sejarah dalam pengobatan genetik. Ini bukti bahwa CRISPR bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan kenyataan. Namun, aplikasi ini tidak tanpa tantangan. Penyuntingan genetik pada manusia, terutama embrio, memicu kontroversi besar. Pada 2018, ilmuwan Tiongkok He Jiankui menggemparkan dunia dengan mengklaim telah menciptakan bayi kembar yang diedit gennya menggunakan CRISPR untuk tahan HIV. Eksperimen ini dianggap tidak etis karena dilakukan tanpa pengawasan yang memadai, memicu kemarahan global. Untuk memahami mengapa CRISPR begitu revolusioner, kita perlu melihat cara kerjanya. Prosesnya dimulai dengan merancang RNA panduan yang sesuai dengan urutan DNA target. RNA ini mengarahkan enzim Cas9 ke lokasi yang tepat dalam genom, seperti GPS molekuler. Cas9 kemudian memotong untai DNA, menciptakan celah kecil. Sel tubuh secara alami mencoba memperbaiki celah ini melalui dua cara. Perbaikan non-homologus.
Sel menyambung DNA yang rusak, seringkali menonaktifkan gen, berguna untuk menghentikan gen penyakit. Rekombinasi homologus. Sel menggunakan template DNA baru untuk memperbaiki celah, memungkinkan penyisipan gen baru atau perbaikan mutasi. Keakuratan CRISPR luar biasa, tetapi tidak sempurna. Kadang-kadang, Cas9 memotong DNA di lokasi yang salah, menyebabkan mutasi tak diinginkan, yang dikenal sebagai efek off-target. Ini menjadi perhatian besar, terutama dalam pengobatan manusia, karena kesalahan kecil bisa memicu kanker atau gangguan genetik lainnya. Ilmuwan terus meningkatkan CRISPR dengan varian baru, seperti Cas12 dan Cas13, yang lebih presisi atau bahkan bisa mengedit RNA, bukan DNA. Teknologi seperti base editing dan prime editing juga memungkinkan perubahan genetik tanpa memotong DNA, mengurangi risiko efek samping. Fakta menarik, CRISPR jauh lebih murah daripada metode penyuntingan gen sebelumnya. Satu eksperimen CRISPR di laboratorium bisa dilakukan dengan biaya kurang dari $100, membuatnya terjangkau untuk penelitian skala kecil sekalipun. Meski menjanjikan, CRISPR memicu debat etis yang sengit. Salah satu isu terbesar adalah penyuntingan gen pada embrio manusia yang bisa mengubah sifat keturunan, dikenal sebagai penyuntingan germline. Bayi yang diedit gennya, seperti kasus He Jiankui, akan mewariskan perubahan genetik ke generasi berikutnya, menimbulkan pertanyaan, siapa yang berhak memutuskan perubahan ini? Kritikus khawatir CRISPR bisa membuka pintu ke bayi designer, di mana orang tua memilih sifat seperti kecerdasan, tinggi badan, atau warna mata. Ini tidak hanya memperlebar ketimpangan sosial, tetapi juga mengubah makna kemanusiaan. Negara-negara seperti Jerman dan Kanada melarang penyuntingan germline, sementara Tiongkok dan AHS memiliki regulasi yang lebih longgar, memicu kekhawatiran tentang perlombaan genetik. Isu lain adalah aksesibilitas. Jika terapi CRISPR hanya tersedia bagi yang kaya, ini bisa memperdalam kesenjangan kesehatan global. Misalnya, terapi anemia sel sabit berbasis CRISPR diperkirakan berharga ratusan ribu dolar per pasien, tidak terjangkau di banyak negara. Di bidang lingkungan, penggunaan CRISPR untuk mengubah spesies, seperti nyamuk anti malaria, menimbulkan risiko ekosistem. Apa yang terjadi jika nyamuk hasil edit ini mengganggu rantai makanan? Atau jika tanaman CRISPR menyebar tak terkendali di alam liar? Fakta menarik. Pada 2020, para ilmuwan dunia menyerukan moratorium sementara pada penyuntingan germline hingga pedoman etis global disepakati. Namun, kurangnya konsensus internasional membuat aturan berbeda-beda di setiap negara. Kemana CRISPR akan membawa kita? Di bidang kesehatan, para ilmuwan berharap bisa menyembuhkan lebih banyak penyakit genetik, seperti Huntington dan kanker tertentu, dalam dekade mendatang. Terapi CRISPR juga bisa digunakan untuk memodifikasi sistem kekebalan tubuh, menciptakan pengobatan kanker yang dipersonalisasi. Di luar kesehatan, CRISPR bisa mengatasi krisis global. Tanaman tahan iklim bisa membantu ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Hewan hasil edit, seperti babi dengan organ yang cocok untuk transplantasi manusia, bisa mengatasi kekurangan donor organ. Bahkan, beberapa peneliti bermimpi menghidupkan kembali spesies punah, seperti mamut, dengan mengedit DNA kerabat terdekat mereka. Namun, masa depan ini penuh tantangan. Regulasi global diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, seperti senjata biologis atau eksperimen tidak etis. Ilmuwan juga harus memastikan efek off-target diminimalkan, terutama untuk terapi jangka panjang. Publik juga perlu dilibatkan dalam diskusi untuk menentukan batas-batas CRISPR, agar teknologi ini tidak melampaui nilai kemanusiaan. Fakta menarik, startup berbasis CRISPR, seperti Editas Medicine dan Intellia Therapeutics, telah menarik investasi miliaran dolar, menunjukkan betapa besar harapan dunia pada teknologi ini. CRISPR adalah pedang bermata dua, alat yang bisa menyembuhkan, tetapi juga mengubah esensi kehidupan. Pertanyaannya bukan hanya apa yang bisa dilakukan CRISPR, tetapi apa yang seharusnya kita izinkan. CRISPR telah mengubah paradigma sains, memberikan kita kekuatan untuk menulis ulang kode kehidupan. Dari menyembuhkan penyakit hingga menyelamatkan ekosistem,
potensinya tak terbatas. Namun, dengan kekuatan ini, datang tanggung jawab besar. Kita harus menyeimbangkan inovasi dengan etika, memastikan CRISPR digunakan untuk kebaikan bersama, bukan kepentingan segelintir orang. Kisah CRISPR adalah cerminan kemanusiaan, ambisi untuk menaklukkan batas, tetapi juga kebutuhan untuk bijaksana. Seperti api yang ditemukan nenek moyang kita, CRISPR bisa menerangi masa depan atau membakar jika tidak dikelola dengan baik. Masa depan genetik ada di tangan kita. Bagaimana kita akan membentuknya? Fakta menarik. Selain Cas9, para ilmuwan kini menjelajahi enzim baru seperti Cas6 dan Cas5, yang lebih kecil dan potensial lebih akurat, membuka babak baru dalam penyuntingan genetik. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, apakah CRISPR akan menjadi penyelamat atau ancaman bagi umat manusia? Sampai jumpa pada update berikutnya.